Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Selamat pagi anak-anakku yang saya banggakan, yang saya cintai. Di pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang teknologi jaringan berbasis luas, atau khususnya itu WAN untuk siswa-siswi kelas 11 TKJ. Nah, pada pagi hari ini saya akan menjabarkan apa itu WAN, tetapi sebelum ke sana mari kita pahami bahwa apa yang kita pelajari yaitu harus mengetahui bahwa WAN itu bagian dari sebuah jaringan. Nah, kalau berdasarkan ukuran jaringan, maka ukuran jaringan itu dibagi menjadi 3, yaitu ada LAN, kemudian MAN, kemudian WAN. LAN itu kepanjangan dari Local Area Network, sedangkan MAN itu Metropolitan Area Network, dan sedangkan WAN adalah Wide Area Network. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama bahwa konsepnya yaitu seperti ini. Kita anggap saja ini adalah sebuah komputer, kemudian ada komputer yang terhubung menjadi satu jaringan. Nah, seperti ini, beberapa komputer yang digabungkan menjadi satu jaringan, seperti gambar seperti ini, ya, menjadi jaringan yang kecil, beberapa kelompok gitu ya. Nah, maka kita sebut itu adalah LAN atau Local Area Network. Ya, kemudian jika ada beberapa LAN dalam satu lab, itu ada misalkan satu LAN, kemudian lab kedua ada LAN kedua, dan seterusnya ada beberapa LAN. Di sini ada beberapa LAN yang digabung menjadi satu kumpulan dari jaringan-jaringan kecil itu, maka kita sebut adalah MAN. MAN itu Metropolitan Area Network. Contohnya di sini ada lab jaringan satu, ya, ini sebuah lab jaringan satu, maka kumpulan dari LAN ini kita sebut MAN, ya. Kemudian andai kata kumpulan dari jaringan MAN itu, ini MAN sekolah 1 yang punya beberapa lab, sekolah 2 beberapa lab jadi satu, ini MAN namanya MAN 1, MAN 2, misalkan SMK kita mempunyai beberapa lab, ya, kemudian SMK lain atau sekolah lain digabung menjadi satu jaringan, maka kita sebut WAN, Wide Area Network. Nah, begitulah konsepnya, ya. Jadi WAN itu artinya Wide Area Network. Nah, saya harap kalian semuanya bisa memahami konsep ini, mana LAN itu adalah kumpulan jaringan dari beberapa komputer, kemudian MAN itu kumpulan beberapa lab, sedangkan WAN itu kumpulan beberapa sekolah atau negara gitu ya. Kemudian selanjutnya apa yang akan kita bahas adalah WAN. Dalam WAN terdapat beberapa komponen, ya, yaitu ada PC atau laptop atau smartphone, kemudian ada server,
Selanjutnya ada NIC atau wireless adapter, kabel dan konektor, switch, access point, router, dan modem. Nah, mari kita bahas satu demi satu dari komponen WAN ini. Yang pertama ya, komponen dari WAN adalah adanya PC atau laptop atau smartphone. Nah, ini kita sebut end user, perangkat yang kita pakai atau pengguna, user, yang menerima layanan dari server dan menerima koneksi dari perangkat jaringan. Itu ya. Jadi ada end user namanya, kita sebut laptop kita atau smartphone kita itu kita sebut end user. Kemudian yang kedua yaitu server. Nah, ini saya tampilkan terus bagian ini untuk mengingat saja urutannya. Ya, ini dimana ini adalah bagian-bagian dari atau komponen dari WAN ya. Server. Apa itu server? Server adalah perangkat yang melayani user, melayani kita semua atau pengguna yang terhubung dalam layanan yang sama dengan server tersebut. Contohnya, di sana akan tersedia web server, bisa ditemukan juga database, proxy, DHCP, mail, DNS, FTP. Itu bagian layanan yang diberikan oleh server ya. Kemudian network adapter. Ini ya. Jadi setelah server ada network adapter, di mana network adapter itu dibagi menjadi dua macam, yaitu NIC dan wireless adapter. Apa itu NIC? NIC digunakan untuk jaringan menggunakan kabel, sedangkan wireless adapter jaringan tanpa kabel atau nirkabel ya. Ya, kalau di dalam komputer di lab itu kebanyakan menggunakan NIC ya. Nah, NIC sendiri itu biasanya menggunakan konektor atau kabel ya. Kabelnya ada dua macam, yaitu berupa UTP dan fiber optik. Kabel UTP itu biasanya terdiri dari 8 buah kabel yang warnanya itu putih oranye, ada orange, kemudian putih hitam, biru, putih biru, hitam, putih coklat. Nah, susunannya harus urut seperti ini. Dan kalau tidak urut maka tidak akan terkoneksi jaringannya. Kemudian kabel yang kedua yaitu fiber optik yang akan kita bahas di topik lain atau di pertemuan selanjutnya. Setelah kabel dan konektor yang merupakan bagian dari komponen WAN, itu juga ada switch. Apa itu switch? Sebelum mengetahui switch itu apa, yaitu kita perlu mengetahui pula ada beberapa macam switch. Itu switch manageable dan unmanageable, di mana switch manageable itu mempunyai fitur seperti fitur VLAN, port security, eternal channel, dan password user. Sedangkan unmanageable switch itu tidak memiliki fitur-fitur seperti apa yang ada di manageable switch. Nah, switch manageable itu memiliki sebuah fitur. Nah, kalau kalian pengen melihat seperti apa switch itu, kita bisa dilihat atau bisa lihat di dalam lab praktek komputer kita, yaitu di sana ada beberapa switch ya. Kemudian di dalam switch itu ada fitur VLAN, yaitu fungsinya untuk membagi jaringan ke dalam sub-sub jaringan yang lebih kecil tetapi menggunakan switch yang sama. Jadi
Jadi satu switch ada beberapa lubang yang berfungsi untuk menancapkan kabel itu ya, kabel NIC. Kemudian dia akan membagi jaringan menjadi beberapa sub jaringan kecil. Kemudian ada port security. Di dalam switch itu ada port security, fiturnya ya yang fungsinya untuk mengaktifkan atau nonaktifkan port tersebut ya. Kemudian ada Ethernet channel, di mana berfungsi untuk menghubungkan dua buah switch manageable dengan beberapa kabel sehingga melipat gandakan kecepatan dari transmisi datanya. Jadi Ethernet channel itu fungsinya untuk menghubungkan dua switch agar lebih cepat ya, menambah kecepatan dalam transfer data. Yang terakhir dalam switch manageable, fiturnya yaitu ada password user, di mana berfungsi untuk memproteksi sehingga pengguna yang tidak berhak tidak bisa menggunakan switch tersebut. Seperti misalkan kalian punya HP dikasih password, pasti punya tujuan tertentu, yaitu agar tidak semua orang bisa memakainya gitu ya. Itu. Kemudian access point itu kita bahas di pertemuan yang lain ya. Kemudian router adalah sebuah perangkat ya yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas jaringan yang berbeda network, sehingga router bisa melakukan forward. Jadi router ini berfungsi untuk mengatur lalu lintas sehingga bisa melakukan forward atau meneruskan sebuah jaringan ke jaringan lain, atau mungkin memblok atau tidak mengizinkan lalu lintas itu menuju ke jaringan lain. Dan yang terakhir berfungsi untuk melimitasi, jadi membatasi akses tertentu atau membatasi kecepatan daripada jaringan. Itulah fungsi router. Dan yang terakhir adalah modem. Modem itu mempunyai fungsi untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet melalui layanan ISP, tergantung ISP yang kita gunakan. Jadi tergantung providernya, dari Telkomsel atau Indosat atau dari Tri atau yang lainnya gitu. Jadi modem itu untuk menghubungkan jaringan lokal kita itu ke internet. Itu modem. Baiklah anak-anakku, apabila kalian punya pertanyaan atau hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan melalui komen-komen di Google Classroom atau mungkin melalui WA saya. Dan apabila nanti kalian sudah memahami ini semua, silahkan kerjakan tugas kalian di Google Classroom dan kirim ke saya segera. Terima kasih, saya rasa cukup sekian. Selamat belajar, good luck, sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.